yang jongkok dekat pintu belakang. "Hei Siro, kenapa kamu tidak turun? Mau jadi gembel di Jakarta?" Pengemis dan Sholawat Badar, karya Ahmad Tohari. Bis yang aku tumpangi masuk terminal Cirebon. Ketika matahari hampir mencapai puncak langit. Terik matahari ditambah dengan panasnya mesin diesel tua memanggang bis itu bersama isinya. Untung bis tidak begitu penuh, sehingga sesama penumpang tidak perlu bersinggungan badan. Namun dari sebelah kiriku bertiup bau keringat melalui udara yang dialirkan dari kipas koran. Dan dari belakang terus-menerus mengepul asap rokok dari mulut seorang lelaki setengah mengantuk. Begitu bis berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membajing loncat ketika bis masih berada di mulut terminal. Bis menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bis tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan. Bila perlu, sampai dekat sekali dengan mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika tak mendapati seorang pun yang berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan, para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Suasana sungguh gerah, sangat bising. Dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan penumpang hanya satu. Hendaknya sopir cepat datang dan bis segera bergerak kembali meneruskan perjalanan ke Jakarta. Namun laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatannya sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Sementara penumpang yang lain kelihatan sangat gelisah dan jengkel. Aku mencoba bersikap lain. Perjalanan semacam ini sudah puluhan kali aku alami. Dari pengalaman seperti itu, aku mengerti bahwa ketidaknyamanan dalam perjalanan tak perlu dikeluhkan karena sama sekali tidak mengatasi keadaan. Supaya jiwa dan raga tidak tersiksa, aku selalu mencoba berdamai dengan keadaan.
Maka ku baca semuanya dengan tenang. Sopir yang tak acuh terhadap para penumpang itu, tukang-tukang asongan yang sangat berisik itu, dan lelaki yang setengah mengantuk sambil mengepulkan asap di belakangku. Masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bis. Celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Dia naik dari pintu depan. Begitu naik, lelaki itu mengucapkan salam dengan sangat fasih. Kemudian dari mulutnya mengalir sholawat badar dalam suara yang bening. Dan tangannya menengadah. Lelaki itu mengemis. Membaca tentang pengemis ini dengan perasaan yang sangat dalam. Aku dengarkan baik-baik sholawatnya. Ya, persis. Aku pun sering membaca sholawat seperti itu, terutama dalam pengajian-pengajian umum atau rapat-rapat. Sekarang kulihat dan kudengar sendiri ada lelaki membaca sholawat badar untuk mengemis. Kukira pengemis itu sering mendatangi pengajian-pengajian. Kukira dia sering mendengar ceramah-ceramah tentang kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Lalu dari pengajian seperti itu, dia hanya mendapatkan sesuatu untuk kehidupannya di dunia. Sesuatu itu adalah sholawat badar yang kini sedang dikumandangkannya sambil menadahkan tangan. Semula ada perasaan tidak setuju. Mengapa hal-hal kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis? Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak merogoh kantong dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal yang dapat kubaca pada wajah pengemis itu. Di sana aku lihat kebodohan, kepasrahan yang memperkuat penampilan kemiskinan. Wajah-wajah seperti itu sangat kuhafal karena selalu hadir mewarnai pengajian yang sering diawali dengan
sholawat badar. Ya, jejak-jejak pengajian dan ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup ada berbekas pada wajah pengemis itu. Lalu mengapa dari pengajian yang sering didatanginya, ia hanya bisa menghafal sholawat badar dan kini menggunakannya untuk mengemis? Kukira ada yang tak beres, ada yang salah. Sayangnya aku tak begitu tega menyalahkan pengemis yang terus membaca sholawat itu. Perhatianku terhadap si pengemis terputus oleh bunyi pintu bus yang dibanting. Kulihat sopir sudah duduk di belakang kemudi. Kondektur melompat masuk dan berteriak kepada sopir. Teriakannya ditelan oleh bunyi mesin diesel yang meraung-raung. Ku dengar kedua awak bis itu bertengkar. Kondektur tampaknya enggan melayani bis yang tidak penuh. Sementara sopir sudah bosan menunggu tambahan penumpang yang ternyata tak kunjung datang. Mereka terus bertengkar melalui kata-kata yang tak sedap didengar. Dan bis terus melaju meninggalkan terminal Cirebon. Sopir yang marah menjalankan bisnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam. Tetapi kata-kata kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. "Hei Siro, kenapa kamu tidak turun? Mau jadi gembel di Jakarta? Kamu tidak tahu, gembel di sana pada dibuang ke laut dijadikan rumpon." Pengemis itu diam saja. "Turun!" Siro beli mikir. Bus cepat seperti ini, aku disuruh turun. "Tadi siapa yang suruh kamu naik?" "Saya naik sendiri. Tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau ngemis kok." "Coba suruh supir berhenti. Nanti saya akan turun, mumpung belum jauh." Kondektur kehabisan kata-kata. Dipandangnya pengemis itu seperti hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah. Dia tampaknya rela diperlakukan apa saja, asal tidak didorong keluar dari bis yang melaju cepat. Kondektur berlalu sambil bersungut. Si pengemis merasa sedikit lega. Bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam. "Sholatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah." Sholawat itu terus mengalun dan terdengar makin jelas. Karena tidak ada lagi suara kondektur. Para penumpang membisu dan terlena dalam pikiran masing-masing.
pun mulai mengantuk. Sehingga lama-lama aku tak bisa membedakan mana suara sholawat dan mana deru mesin diesel. Boleh jadi aku sudah berada di alam mimpi. Dan kulihat ribuan orang membaca sholawat. Anehnya, mereka yang berjumlah banyak sekali itu memiliki rupa yang sama. Mereka semuanya mirip sekali dengan pengemis yang naik dalam bis yang kutumpangi di terminal Cirebon. Dan dalam mimpi pun aku berpendapat bahwa mereka bisa menghafal teks sholawat itu dengan sempurna karena sering mendatangi ceramah-ceramah tentang kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Dan dari ceramah-ceramah seperti itu, mereka hanya memperoleh hafalan yang untungnya boleh dipakai modal menadahkan tangan. Kukira aku masih dalam mimpi ketika kurasakan peristiwa yang hebat. Mula-mula ku dengar guntur meledak dengan suara dahsyat. Kemudian ku lihat mayat-mayat berterbangan dan jatuh di sekelilingku. Mayat-mayat itu terluka. Dan beberapa di antaranya kelihatan sangat mengerikan. Karena merasa takut, aku pun lari. Namun sebuah batu tersandung dan aku jatuh ke tanah. Mulut terasa asin. Dan aku meludah. Ternyata ludahku merah. Terasa ada cairan mengalir dari lubang hidungku. Ketika kuraba, cairan itu pun merah. Ya Tuhan, tiba-tiba aku tersadar bahwa diriku terluka parah. Aku terjaga. Dan di depanku ada malapetaka. Bis yang kutumpangi sudah terkapar di tengah sawah. Dan bentuknya sudah tak karuan. Di dekatnya terguling sebuah truk tangki yang tak kalah ringseknya. Dalam keadaan panik, aku mencoba bangkit ke jalan raya. Namun, rasa sakit memaksaku duduk kembali. Kulihat banyak kendaraan berhenti. Kudengar orang-orang merintih. Lalu, samar-samar kulihat seorang lelaki kusut keluar dari bangkai bis. Badannya tak tergores sedikit
lelaki itu dengan tenang berjalan kembali ke arah kota Cirebon. Telingaku dengan gamblang mendengar suara lelaki yang terus berjalan dengan tenang ke arah timur